Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan hari ini atau petang hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita pada kitab Khulasatul Ta'dhimil Ilmi yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan lalu kita telah membaca sedikit dari simpul yang kelima atau prinsip yang kelima, yaitu sulukul jadatil mausilati ilaih, mengikuti metode yang benar dalam belajar. Dalam menuntut ilmu, seorang penuntut ilmu harus memahami bagaimana metode belajar yang benar, tujuannya agar dia mudah memperoleh ilmu yang bermanfaat. Pertemuan lalu kita sudah sampai pada poin yang pertama, yaitu ucapan beliau, fa ammal amrul awwalu fa hifdzu matnin jami'in lirrajihi fala budda min hifdin wa man dhanna annahu yanalu al-ilma bila hifdin fa innahu yatlubu muhala. Kita akan masuk pada poin yang kedua. Wa amma amru tsani, tafadhal Muhammad. Wa amma amru tsani, وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد ناصح فتفزعه إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين، وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدركه فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. Naam. Beliau mengatakan, wa amma amru tsani fa akhdhuhu ala mufidin nasihin fatahza'u ila syaihin tatafahamu anhu ma'anihi
يتصف بهذين الوصفين وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. Poin yang kedua ini merupakan poin yang sangat penting dari kepada siapa kita mengambil ilmu. Kepada siapa kita mengambil ilmu. Belum mengatakan fa amru tsani fa akhdhuhu ala mufidin nasihin. Adapun perkara yang kedua, maka mempelajari matan tersebut di bawah bimbingan orang yang mumpuni dalam mengajar, yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam belajar. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang kita ambil dari poin ini adalah belajar kepada guru. Kita harus tahu kepada siapa dia menuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena para ulama kita mengatakan inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya agama ini, sesungguhnya ilmu adalah agama. Maka hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Beliau mengatakan fatamjau ila syai'in tatafahmu anhu ma'anihi. Dia belajar kepada guru yang dapat memahamkan kepadanya makna-makna daripada ilmu yang dia pelajari. Kemudian yattasifu bihadainil amrayni, yang mana guru tersebut harus terpenuhi padanya dua sifat atau dua karakter. Fa awwaluha al-ifadatu. Yang pertama adalah al-ifadah, yaitu guru yang mumpuni dalam menyampaikan al-ilmu. Wa hiya al-ahliyatu fil ilmi, yaitu yakni yang menguasai disiplin ilmu tersebut. Fayakunu mimman 'urifa fi talabil ilmi, yang orang yang dikenal dengan menuntut ilmunya, wa talaqihi, dan dia bertalaqi kepada gurunya, hatta adraka, sampai dia mendapatkan ilmu. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin ini yang merupakan poin yang sangat penting, yang mana banyak penuntut ilmu tidak memahami hal ini. Tujuan daripada belajar, makanya di antara para ulama kita mencela orang-orang yang hanya belajar, menguatkan membacanya tanpa belajar kepada guru. Belajar menuntut ilmu harus ditemani oleh seorang guru yang mampu menjelaskan kepadanya makna-makna daripada kalimat. Karena kalau belajar sendiri, maka sudah bisa dipastikan bahwasannya kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Dan orang yang kita menuntut ilmu darinya, kita harus tahu kepada siapa orang tersebut belajar dan mengambil ilmu. Karena ilmu ini merupakan agama yang harus dipelajari kepada orang yang lurus manhaj dan juga akidahnya. Kemudian beliau mengatakan wal aslu fi hadza ma akhrajahu Abu Daud. Sandaran poin ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala dalam sunannya bi isnadin qawin, dengan sanad yang kuat, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'una, kalian mendengarkan berguru dariku, wa yusma'u minkum, dan akan datang orang-orang setelah kalian mendengarkan dari kalian, wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan orang-orang setelah mereka akan mendengarkan dari orang-orang yang mendengarkan dari kalian. Berarti ilmu ini adalah ilmu yang bersambung. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita belajar kepada guru yang harus jelas sumber ilmu yang dia dapatkan, sumber ilmu yang dia pelajari. Karena guru yang tidak jelas dari mana dia belajar ini berbahaya dalam masalah akidah atau dalam masalah yang lainnya.
Oleh karenanya para ulama kita dahulu, tatkala mereka belajar, itu guru mereka sangat banyak. Al-Imam Asy-Syafi'i guru mereka itu beliau sangat apa? Banyak sekali. Kemudian ulama-ulama yang lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu juga sama. Guru beliau sangat banyak. Ini menunjukkan bahwasanya talaqi mereka itu sangat dalam. Sehingga para kita belajar mengambil ilmu dari mereka merupakan satu hal yang sangat tepat. Satu yang sangat apa? Sangat tepat. Kenapa? Karena mereka merupakan orang-orang yang diketahui kepada siapa mereka belajar. Contohnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Siapa guru beliau? Siapa guru beliau? Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala merupakan salah satu guru dari Imam Syafi'i. Kemudian imam siapa? Al-Imam Waqi Ibnul Jarrah rahimahullah ta'ala. Juga merupakan salah satu guru daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang mana Imam Waqi merupakan salah satu ulama yang sangat kuat hafalannya. Sampai-sampai beliau memberikan nasihat kepada Imam Asy-Syafi'i tatkala hilang separuh hafalan Muwatta beliau. Apa kata Imam Waqi kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, menasihati Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau mengadu kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdi. Aku mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau membimbingku agar aku meninggalkan maksiat. Wa qala bi anna al-ilma nurun. Dan dia berkata sesungguhnya ilmu adalah cahaya, wa nurullahi la yu'tahu 'asin. Sesungguhnya cahaya Allah tidak akan berikan kepada para pelaku maksiat. Inilah Imam Waqi Ibnul Jarrah, guru daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan mendengarkan ilmu dari sumber yang jelas, itu merupakan salah satu syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anjurkan kepada kita dan Rasulnya. Mengambil belajar kepada guru yang tepat, itu juga merupakan salah satu anjuran. Karena belajar kepada guru yang tidak tepat itu berbahaya. Dari sisi apa? Dari sisi akidah dan juga manhaj. Bananya terjadi penyimpangan. Itu karena belajar kepada guru yang tidak tepat. Apalagi kalau belajar hanya sekedar belajar apa? Online. Belajar online. Tidak talaki secara langsung. Ini juga berbahaya. Terkadang dasar ilmu kita harus lebih kuat sebelum kita belajar. Karena belajar online ini tidak sama dengan orang duduk secara langsung kepada guru-guru yang talaki. Makanya belajar yang sistemnya mulazamah itu lebih mumpuni daripada belajar yang sistemnya apa? Kalau kita belajar di sekolah apa sistemnya? Belajar kita di sekolah kurikulum. Kalau kurikulum itu yang ditargetkan apa? Per bab. Per apa? Semester 1 harus selesaikan dari bab sekian sampai bab sekian. Tapi kalau sistem mulazamah, sistem apa? Mulazamah, sistem talaki, itu dia ukurannya paham. Sudah paham dulu baru pindah kepada pembahasan berikutnya. Itu mulanya. Makanya orang yang mulazamah itu waktunya lebih lama daripada orang yang belajarnya apa? Kurikulum. Dan mulazamah itu lebih dalam. Kenapa? Karena satu kalimat yang mereka bahas atau satu paragraf yang mereka bahas itu betul-betul santri sudah paham baru berpindah kepada pembahasan berikutnya. Dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya wajar jika ilmu para sahabat merupakan ilmu yang sangat mumpuni. Karena tatkala mereka mengatakan tidaklah kami belajar kepada Nabi Muhammad SAW, kami belajar 10 ayat. Tidaklah akan berpindah dari 10 ayat tersebut kepada pelajaran berikutnya, melainkan kami telah paham 10 ayat tersebut. Selain dari paham, mereka mengamalkan 10 ayat tersebut, baru mereka berpindah kepada ilmu berikutnya. Pada apa? Pada ayat berikutnya. Sehingga betulnya kata Rasulullah SAW, para sahabat merupakan orang-orang terbaik di generasinya. Karena cara mereka belajar juga betul. Berbeda dengan kita. Berbeda dengan apa? Dengan kita. Kalau kita belajarnya mau satu kali belajar langsung banyak kita belajar, dan insya Allah akan kita bahas pada simpul atau poin yang ke-6. Poin yang ke-6 itu belajar itu ilmu itu satu-satu. Tidak sekaligus kita belajar, kecuali orang memiliki kemampuan tertentu yang dia mampu mengumpulkan berbagai macam bidang ilmu. Maka para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua ini merupakan poin yang menunjukkan
benarnya perkataan Ibnu Mubarak radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu taala, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian mengambil ilmu kalian, kepada siapa kalian belajar. Amma wasusani, fadhal. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين، أحدهما صلاحية الشيخ لاقتداء به والاهتداء بهدي ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي بالموافقات. Naam. Wa amma wasfus sani, adapun yang kedua, kata beliau, dari kriteria seorang yang harus kita ambil ilmunya, fahuwan nasihatu wa tajma'u ma'nayain, yaitu diukur daripada kelayakan beliau belajar, atau diukur dari kelayakan seorang guru dalam apa? Dalam kriteria dia dijadikan sebagai suri tauladan. Wa tajma'u ma'nayaini, dan hal ini mencakup dua makna. Yang pertama, ahaduha salahiyatu syekh lil iqtida'i bihi wal ihtida'i bihadihi wa dallihi wa samtihi, wal akharu ma'rifatuhu bitara'iqi ta'limi bihaitu yuhsinu ta'limal muta'allimi wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruhu wifqa tarbiyatil ilmiyatil lati dzakaraha asy-Syatibi fil muwafaqat. Beliau mengatakan kriteria ini diukur dari kelayakan beliau untuk dijadikan suri tauladan, bisa dicontoh penampilan dan perilakunya, juga diukur dari pengetahuan seorang guru tentang metodologi mengajarnya dan cara dia mengajar. Yang kedua, ini merupakan syarat dari seorang syekh yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada guru-gurunya atau murid-murid. Yang pertama adalah salahiyatu syekh lil iqtida'i bihi, dan yang kedua adalah ma'rifatu bitariqi at-ta'limi. Yang pertama adalah syekh tersebut atau guru tersebut adalah guru yang layak untuk dijadikan sebagai teladan, dan yang kedua, guru tersebut adalah guru yang paham tentang cara mengajari atau cara mengajar murid-muridnya agar bisa memahami materi yang diajarkan. Kemudian kita akan lanjut pada poin yang setelahnya, karena ini akan berulang ya, pembahasannya akan berulang. Kita lanjut pada poin setelahnya. Tafadhal Muhammad. تفضل. السادس. المعقد السادس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. قال ابن الجوزي في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد ابن مانع في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهل ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين:
أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم بالقيام بوظائف العبودية لله، والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وفق طبعة منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن ترد تحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهاء انتهائمه، وفي تراد العلوم المنعجة إن توأمان استبقاء لن يخرجا، ومن عرف من نفسه القدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم. Naam. Beliau mengatakan al-maqidu as-sadisu ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul aham fal muhim, yaitu meragamkan ilmu dan mendahulukan yang terpenting dari yang terpenting. Mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah meragamkan ilmu dan mendahulukan yang penting dari yang terpenting ini merupakan perkara yang sangat agung. Karena dalam masalah belajar, seorang penuntut ilmu harus memahami mana yang paling penting yang harus dia pelajari daripada yang kurang penting. Semua ilmu itu penting, tapi ada yang paling terpenting yang harus dia pelajari dan dia kuasai. Di antara yang paling terpenting yang dia harus pelajari terlebih dahulu masalah akidah. Ilmu akidah merupakan ilmu yang paling penting, yang harus dia pelajari terlebih dahulu dalam masalah ini, dalam masalah menuntut ilmu. Seorang muslim yang tidak menguatkan menuntut ilmu dan dengan akidahnya, maka ilmunya akan rapuh. Dia mudah terombang-ambing oleh fitnah dan syubhat. Banyak yang terjadi syubhat atau orang terpengaruh dengan syubhat karena dia tidak memahami bagaimana mempelajari ilmu yang paling penting untuk dirinya daripada yang penting. Kita tidak mengatakan ilmu tidak penting. Kita katakan bahwanya semua ilmu itu penting. Tapi yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah mendahulukan yang terpenting daripada yang penting. Contoh seperti misalnya apa? Misalnya masalah salat. Masalah salat masalah terpenting daripada masalah poligami. Iya kan? Jangan disibukkan dengan poligami, salatnya enggak betul. Dan juga masalah yang lainnya. Masalah akidah merupakan masalah yang sangat urgent. Maka masalah ini harus didahulukan daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Oleh karenanya, penuntut ilmu harus memahami. Dalam belajar dia harus mendahulukan yang terpenting. Bagi para pemula, kalau dahulu para ulama kita ketika mereka belajar, ketika mereka masih kecil, maka mereka mendahulu ilmu mereka dengan menghafal Al-Quran. Hifdzu Al-Quran. Maka dihafal Al-Quran. Dari mereka masih kecil sudah disuruh hafal Al-Quran. Makanya para santri, ini kesempatan antum semuanya untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Yaitu mulai ilmu dengan Al-Quran. Karena mereka adalah bidayah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah contohnya, rahimahullahu ta'ala. Beliau menghafal Al-Quran usia berapa tahun? Kemarin kita bahas di usia 12 tahun. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala juga sama, menghafal Al-Qur'an di usia berapa tahun? 12 tahun. Al-Imam Asy-Syafi'i juga demikian. Maka mereka memulai ilmu, tapi tatkala sudah menuntut ilmu, maka prioritas pertama mereka adalah akidah. Mereka belajar ilmu akidah terlebih dahulu. Maka kita ketika belajar di pesantren dahulu, ketika kami masih di Pondok Pesantren Jamilur Rahman, Yogyakarta waktu itu, kita belajar pertama kali ketika masuk itu kitab Ushulus Salasah. Dan Ushulus Salasah ini sampai hatam dulu baru pindah ke ilmu berikutnya. Hatamkan dulu Ushulus Salasah. Setelah Ushulus Salasah baru pindah kepada ilmu berikutnya. Susunannya itu ada yang pertama Ushul Ats-Tsalasah. Yang kedua Qawaidul Arba'ah. Yang ketiga Ushulus Sittah. Yang keempat apa ikhwah?
nawaqidul Islam. Yang kelima, setelah ini semuanya sudah masuk kita pelajari, ada namanya usulus sittah dan lain sebagainya kita sudah pelajari, baru kita masuk kepada kitab yang lebih sedikit tebal, yaitu apa? Kitab Tauhid. Kitab Tauhid itu sebenarnya sedikit, cuma karena disyarat jadinya panjang dan lebar, sehingga buku yang dikarang oleh para ulama kita untuk mensyarah Kitab Tauhid itu sangat tebal-tebal. Tujuannya apa? Tujuannya agar mendahulukan yang terpenting daripada yang penting. Mendahulukan yang terpenting daripada yang penting. Karena masalah akidah merupakan masalah yang sangat urgent dalam kehidupan sehari-hari kita. Qala Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala fi Sayyidi Khatirihi. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala punya kitab namanya Sayyidil Khatir. Sayyidil Khatir itu artinya bisikan hati. Bisikan hati. Beliau mau menulis buku ini, ketika ada bisikan dalam hatinya baru beliau nulis. Nanti adalah bisikan dalam hatinya beliau baru tulis. Apa yang terbisik dalam hatinya beliau nulis. Makanya beliau sebutkan bukunya dengan apa? Sayyidil Khatir. Bisikan hati yang terbenak dalam pikirannya. Beliau mengatakan jam'ul ulumi mamduhun. Mengumpulkan berbagai bidang ilmu itu terpuji. Min kulli fannin khudh fala tajhal bihi. Seorang penyair berkata, semua bidang ilmu maka pelajarilah, ambillah, wala tajhal, jangan kau tinggalkan. Fal hurru mutaliyun alal asrari. Yaitu orang yang merdeka berhak mengetahui hal-hal yang secara rinci dan semuanya menyeluruh. Dalam hal ini beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya belajar berbagai macam bidang ilmu merupakan satu hal yang terpuji. Maka seorang penuntut ilmu setelah dia belajar masalah akidah, dia juga dituntut untuk belajar masalah fikih. Tujuannya apa? Tujuan agar dia paham bagaimana salat yang benar, bagaimana berapa jumlah rukun-rukun salat, berapa jumlah syarat-syarat salat, berapa jumlah wajib-wajib salat, berapa jumlah sunnah-sunnah salat dan lain sebagainya. Tapi yang paling terpenting baginya adalah dia mendahulukan yang terpenting, yang paling penting dari ilmu yang harus dia pelajari daripada ilmu yang penting. Kemudian beliau mengatakan wa yaqulu syaikhu syuyukhina Muhammad ibn Mani fi irsyadit tullab wa la yanbaghi li fadilin ay yatruka ilman minal ulumin nafi'ati allati tu'inu ala fahmil kitabi wa sunnah. Beliau mengatakan dan berkata, syekh dari guru-guru kami Muhammad ibn Mani rahimahullahu ta'ala fi irsyadit tullab, dalam kitab beliau Irsyad at-Tullab, wala yanbaghi li fadilin, tidak sepantasnya bagi seorang menuntut ilmu ayatruka ilman minal ulumi, meninggalkan sebuah bidang ilmu yang bermanfaat, allati tu'inu ala fahmil kitabi wa sunnah, yang dapat membantunya untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Idza kana ya'lamu min nafsi quwwatan ala ta'allumihi wa la yasugu lahu ay ya'iba al-ilma alladhi yajhaluhu wa yuzri'a bi'alimihi fa inna hadha naqsun wa radhilatun fal 'aqilu yanbaghi li yatakallama bi'ilmin aw yaskuta bihilmin wa illa dakhala tahta qawli al-qa'ili atani anna sahlan damma jahlan uluman laysa ya'rifunna sahlun uluman law qaraha ma qalaha walakinna ar-ridha bil jahli sahlun. Beliau mengatakan dalam ucapan beliau ini bahwasannya seorang penuntut ilmu dituntut untuk belajar berbagai bidang ilmu agar dia hal tersebut dapat membantunya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dengan syarat apa? Idza kana ya'lamu min nafsi quwwatan ala ta'allumihi. Apabila dia tahu kapasitas dirinya bahwa dirinya mampu untuk belajar semua bidang ilmu tersebut, maka dianjurkan bagi dia untuk belajar. Jika kapasitas ilmunya adalah apa? Mempelajari semua bidang ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan wala yasugu lahu ayyibal ilma alladhi yajhaluhu, dan tidak pantas baginya dia mencela ilmu yang dia tidak mengetahuinya. Wa yujri bi alimihi fa inna hadha naqsun wa radila, karena mencela ilmu yang tidak kita ketahui merupakan
naqsun radilah, merupakan sesuatu yang sangat yang tercela. Wal fal aqilu yang bagilah yatakallam bi ilmin, seorang yang berakal atau berilmu sepantasnya dia berbicara dengan ilmu, au yaskuta bi hilmin, atau dia diam dengan hikmah. Wa illa dakhala tahta qaulin, jika tidak maka dia akan termasuk dalam sebuah ucapan, atani anna sahlan dhamma jahlan uluman, atani anna sahlan dhamma jahlan uluman laysa ya'rifunna sahlun. Di antara datang kepadaku anna sahlan dhamma jahlan uluman laysa ya'rifunna sahlun. Uluman law qaraha ma qalaha walakin ridha bil jahli sahlun. Beliau mengatakan, telah sampai kepadaku berita bahwa Sal meremehkan ilmu yang tidak dikuasainya hanya lantaran tidak mengetahuinya. Atani anna sahlan dhamma jahlan uluman laisa ya'rifunna sahlun. Padahal jika ia menguasai ilmu-ilmu tersebut, niscaya dia tidak akan meremehkannya. Memang merasa puas dengan ketidaktahuan itu sesuatu yang lebih gampang. Uluman laisa qaraha ma qalaha walakin ridha bil jahli sahlun. Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan, wa innama tanfa'u riayatu fununil ilmi bi'timadi aslaini ahaduhuma taqdimul ahammi fal muhimmu mimma yaftakiru ilaihi al-muta'allimu fil qiyami biwadhafil ubudiyyati lillahi, wal akharu ay yakuna qasdu fi awwali talabihi tahsili mukhtasarin fi kulli fannin hatta idza istakmala anwa'al ulumin nafi'ati nadhara ila ma wafaqa tab'uhu minha wa anasa min nafsi qudratan alayhi fatabahhara fihi sawa'un kana fununan wahidan am akthara. Beliau mengatakan, setelahnya yang paling bermanfaat dari menjaga atau riayatu fununil ilmi adalah bersandar kepada dua pokok. Yang pertama, taqdimul aham fal muhim, mendahulukan yang penting dari yang terpenting. Mimma yaftakiru ilaihi al-muta'allimu fil qiyami biwadha'ifil ubudiyyati lillahi, yang sangat dibutuhkan oleh orang yang belajar atau para penuntut ilmu untuk menyempurnakan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan dalam belajar dan dalam menuntut ilmu maka dibutuhkan dua hal yang harus dijadikan sebagai sandaran oleh para penuntut ilmu. Yang pertama, taqdimul ahammi fal muhimmu, mendahulukan yang paling terpenting dari yang penting. Mimma yaftakiru ilaihi al-muta'allimu fil qiyami bi wadhafi ubudiyyati, seperti hal yang dibahas di pembahasan pertama, yaitu seperti masalah akidah, yang mana seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menolongnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar akidah merupakan satu hal yang sangat dianjurkan kepada kita, dan melandaskan ilmu kita dengan ilmu akidah. Belajar mempelajari ilmu pertama atau mempelajari ilmu pertama kali yang harus kita pelajari dalam belajar kita adalah belajar ilmu akidah, belajar ilmu tauhid. Karena ilmu ini merupakan ilmu yang sangat penting. Landasan ilmu akidah yang lemah akan menjadikan ilmu yang lain juga akan menjadi lemah. Maka kuatnya akidah seseorang menyebabkan kuatnya yang lainnya. Maka para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam belajar seorang penuntut ilmu harus memprioritaskan belajar ilmu akidah, ilmu tauhid.
Jangan sampai dia menyibukkan diri dengan belajar fikih, tapi akidahnya sangat rapuh. Maka pertama yang harus kita pelajari, yang kita hatamkan terlebih dahulu, yang kita pahami terlebih dahulu adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, dan kemudian kita baru belajar kepada ilmu yang lainnya. Terjadinya banyak penyimpangan atau sedikitnya manfaat dari belajar dikarenakan tidak memahaminya metode belajar yang satu ini, yaitu mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Sebagaimana ucapan daripada Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, jama'ul ulumi mamduhun, mengumpulkan ilmu itu terpuji. Berbagai bidang ilmu kita pelajari itu terpuji. Hanya saja yang harus kita perhatikan adalah mendahulukan yang terpenting dari yang penting, itu merupakan lebih terpuji. Kecuali orang yang mengetahui kapasitas dirinya bahwa dirinya bisa mempelajari berbagai macam bidang ilmu dalam satu waktu, maka tidak masalah baginya. Udah masuk waktu belum? Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Ini poin yang disampaikan oleh beliau. Maka para ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai kita lalai darinya. Yaitu apa? Taqdimul aham minal muhimmi. Taqdimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting, menunjukkan bahwasannya yang paling penting adalah masalah ubudiyah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala tauhidnya makin sempurna, maka makin sempurna juga penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua beliau mengatakan wal akharu ay yakusna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin. Yang kedua adalah tujuan belajar di awal belajarnya adalah untuk mengambil ringkasan-ringkasan dari semua bidang ilmu. Hatta idza istakmala anwa'al ulumin nafi'ati nadhara ila ma wafaqa tabuhu minha wa anasa min nafsi qudratan alaihi fatabahhara fihi sawa'an kana fannan wahidan am akthara. Poin yang kedua ini beliau mengatakan kepada kita bahwasannya pertama kita belajar, tatkala kita telah mendahulukan yang penting dari yang terpenting dari yang penting, maka belajarnya ringkasan-ringkasan matan-matan. Ringkasan-ringkasan matan. Di antara ringkasan-ringkasan matan yang kita pelajari adalah seperti misalnya usul al-thalatha. Itu matan yang sangat ringkas. Seperti di ringkasannya beliau mengatakan, fa'alam i'lam annahu yajibu alaina ta'allumu thalathi masail. Ini merupakan ringkasan-ringkasan atau matan-matan yang ringkas. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa memahami ilmu yang lebih luas tatkala kita telah menguasai matan-matan tersebut. Tatkala kita telah menguasai apa? Matan-matan tersebut. Dalam semua bidang ilmu, baik itu ilmu hadis maupun ilmu akidah dan lain sebagainya, maka mulailah dari matan-matannya. Makanya para ulama kita dahulu banyak menulis kitab-kitab mukhtasar yang berkaitan dengan matan-matan hadis. Seperti misalnya kitab Bulughul Maram. Itu matan-matan hadisnya saja yang ditulis di situ. Kemudian Umdatul Ahkam, Arba'in An-Nawawi. Kemudian juga kitab-kitab yang lainnya. Berbeda halnya kalau Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari itu diisi semua dengan apa? Sanad-sanadnya. Siapa perawinya, dari mana dia meriwayatkan hadisnya, dan lain sebagainya. Bagi penuntut ilmu untuk memulai ilmunya, maka dia mempelajari matan-matan terlebih dahulu. Matan-matan apa? Matan-matan ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada benarnya dan semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salahnya datang dari kebodohan kami, datang dari setan terkutuk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.